Bab 30. Teman lama. Mulut kamu benar-benar bagai busur panah yang tidak bisa dikendalikan. Menyebalkan. Perkataanmu selalu berputar-putar membuat aku bingung. Berikanlah aku penjelasan agar aku paham, bukannya malah mengejek. Alena merenggut kesal. Cynthia tersenyum. Mungkin para pria menyukai Alena bukan hanya kecantikannya saja, tetapi mungkin saja karena kenaifannya. Alena, kamu mencintai orang asing, yang bahkan lebih asing Edward atau Justin. Nizam, berasal dari daerah yang sangat tertutup secara adat istiadat. Negara itu mungkin membuka diri untuk berinvestasi secara ekonomi, tetapi tidak untuk yang lain. Yang aku pelajari, kebudayaan mereka juga lebih mirip budaya India daripada Arab. Mungkin pencampuran keduanya. Cynthia menguraikan penjelasannya. Negara itu tidak seketat negara Arab lainnya, sehingga pergaulan antara pria dan wanita masih bisa ditolerir. Mereka juga berpakaian biasa tanpa bercadar kecuali anggota kerajaan. Nizam berasal dari negara yang kaya raya di mana pendapatan per kapita negaranya sangat tinggi. Pendapatan utamanya berasal dari minyak bumi. Yang lainnya adalah berasal dari komoditi, seperti hasil bumi alam, para pengrajin perhiasan, kerajinan tangan, dan lainnya. Cynthia benar-benar berhasil membuat Alena terkejut. Selama ini Alena cuma bisa menangis, sementara Cynthia malah terus mempelajari negara Nizam. Sungguh Cynthia, kamu sangat luar biasa. Bahkan aku tidak pernah berpikir untuk mempelajari negaranya kecuali sedikit saja. Cuma yang membuat aku tak mengerti apa hubungannya dengan impoten. Alenaku sayang, maksud aku adalah bahwa kita tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Dia bukan berasal dari negara yang di dalamnya menjalankan hukum agama yang terlalu ketat. Negara itu lebih banyak menjalankan adat istiadat dalam menjalankan kehidupannya. Jadi ketika dia menolak untuk menyentuhmu, apa mungkin dia impoten? Dulu aku mengira dia suka dengan sesama jenis. Tetapi ketika dia menyatakan bahwa dia mencintaimu, maka perkiraanku menjadi salah. Tetapi ketika dia sama sekali tidak menyentuhmu, maka aku menjadi berpikir lain. Cynthia, aku mencintainya bagaimanapun kondisinya. Berada di sampingnya, menyentuhnya, menciumnya sudah cukup bagiku. Alena, kamu tahu apa artinya impoten itu? Alena menaikkan alisnya dengan gaya sok tahu, lalu ia menjawab, aku tidak sebodoh itu sampai tidak tahu apa maksud dari impoten. Impoten artinya dia tidak bisa bercinta. Memangnya kenapa kalau tidak bisa bercinta? Cynthia benar-benar tercengang. Apa kamu benar-benar tidak mengerti rasanya bercinta? Alena menggelengkan kepalanya. Jangankan bercinta, berciuman saja tidak pernah. Ya, aku maklumi kalian, sebagian besar orang Asia memang selalu menjaga kegadisan sampai kalian menikah nanti. Memang kamu sudah tidak gadis lagi. Katanya kamu belum pernah punya pacar, tanya Alena. Cynthia tertawa lalu berkata, tidak perlu ada cinta untuk melakukan itu asalkan suka sama suka. Aku melakukannya pada saat pesta dansa di SMA. Aku menyukainya dan dia menyukaiku, tapi kami tidak pernah saling bertemu lagi. Kami pun berpisah begitu saja tanpa saling menyatakan cinta. Cynthia bercerita dengan nada yang tanpa beban. Alena sangat takjub mendengarnya. Ia sungguh tidak mengerti dengan gaya hidup temannya. Bagaimana rasanya? Alena bertanya ingin tahu. Sulit untuk dikatakan. Nanti juga kau akan merasakan sendiri kalau sudah melakukan. Tapi bagaimana kalau Nizam benar-benar impoten? Maka mungkin aku benar tidak akan pernah bercinta, kata Alena dengan polosnya. Membuat Cynthia hampir terkikik-kikik geli. Ini bocah serius amat sama cintanya, sampai-sampai tidak peduli kalau yang dicintainya impoten. Maka dari itu kau harus menyelidikinya dengan benar. Jangan pernah mau kalau dia impoten. Jangan terbawa emosi sendiri. Tapi bagaimana aku mengetahuinya? Kalau dia tidak pernah menyentuhku? Apa perlu aku tanyakan langsung padanya? Bila perlu tanyakan saja. Baiklah, aku akan tanyakan langsung, tapi bagaimana? Kapan aku akan bertemu lagi dengannya? Alena kembali muram.
Bersabarlah mungkin beberapa hari lagi. Oh ya, jam berapa temanmu mau datang? Kita sudah menunggunya cukup lama. Tanya Cynthia. Oh ya, Siska. Aku bahkan lupa kalau kita kesini mau bertemu dengan temanku. Baru saja Alena berhenti dari arah pintu, sudah datang Siska dan teman dekatnya. Ah, itu dia. Siska. Alena melambaikan tangannya ke arah temannya. Seorang wanita cantik dan berpenampilan sangat seksi menghampiri Alena dan Cynthia. Halo Alena, senang sekali akhirnya kita dapat bertemu di sini. Perkenalkan, ini Andre, teman dekatku, kata Siska sambil memperkenalkan temannya pada Alena. Pria jangkung berkulit putih dan terlihat sangat tampan itu mengulurkan tangannya pada Alena. Alena menjabatnya seraya tersenyum. Andre tampak terkesima melihat Alena. Ia sama sekali tidak menyangka kalau teman yang akan diperkenalkan Siska sangat cantik jauh dari perkiraannya. Selama ini ia merasa Siska adalah wanita yang paling cantik yang pernah ia temui. Sekarang ternyata ada yang jauh lebih cantik. Alena melepaskan tangan Andre yang sedari tadi terus menjabatnya. Alena memegang tangan Cynthia dan memperkenalkan pada Siska dan Andre. Mereka kemudian ngobrol berempat. Siska tidak terlalu lancar berbahasa Inggris sehingga kadang-kadang Alena menerjemahkannya untuk Cynthia. Jadi Alena ini sangat disukai hampir oleh seluruh pria di sekolahanku. Dia bagai artis saja di sekolah, kata Siska sambil tertawa. Tidak terlalu heran karena Alena sangat cantik, kata Andre sambil mengerling genit. Ada percikan aneh di matanya. Cynthia yang cerdas langsung bisa menangkapnya. Ia menjadi sangat tidak suka. Sangat tidak sopan untuk menatap dengan jalang pada wanita yang baru pertama ditemuinya. Apalagi dia datang bersama dengan wanita lain. Maaf, apakah kalian memiliki hubungan yang istimewa? Tanya Cynthia pada Andre. Andre yang sedang mencuri-curi pandang pada Alena menjadi tergagap. Kami hanya berteman biasa, jawab Andre sambil mengangkat bahunya. Siska melihat Andre dengan pandangan tidak suka. Loh, bukannya kalian sedang saling berhubungan? Alena menatap Cynthia dan Andre berganti-ganti. Terlihat bahwa Siska sangat tidak suka dengan pembicaraan ini. Siska, bukankah kemarin kau mengatakan di sini bersama dengan teman dekat? Bukannya dia Andre? Siska menatap Andre. Andre tersenyum tipis. Ya, kami sedang saling menjajaki. Kalau cocok, mungkin kita akan melanjutkan hubungan ke tahap berikutnya. Jikalau tidak, maka mungkin kita belum jodoh. Andre menjawab dengan berbelit-belit. Alena sampai mengerutkan keningnya. Jadi hubungan kalian sekarang apa? Pacaran? Ke jenjang lebih serius itu maksudnya pernikahan? Sudahlah Alena, jangan membicarakan hal itu terus. Sekarang aku mau bertanya. Apa kamu sudah mempunyai pacar? Jangan katakan padaku kalau kamu belum mempunyai pacar. Karena yang mau jadi pacar, kamu pasti antri? Andre bertanya sambil terus menatap Alena. Dengan tak berkedip. Seakan harimau yang kelaparan menatap seekor kijang calon mangsanya. Alena malah menggigit bibirnya membuat dada Andre semakin bergemuruh. Jantungnya berdetak kencang. Jakunnya turun naik. Siska dan Cynthia menatap dengan geram pada Andre. Cuma Alena yang tidak mengerti kondisi Andre yang sedang menahan hasrat pada dirinya. Aku mungkin sekarang belum punya, tetapi aku sedang menunggu seseorang untuk menyatakan cintanya. Mendadak muka Alena menjadi muram lagi. Mata indahnya mengerjap cantik. Bulu matanya yang panjang dan lentik asli dari lahir itu mulai sedikit basah. Cynthia memegang tangan Alena. Kendalikan dirimu, Alena, katanya. Alena mengusap matanya sambil tersenyum getir. Maaf, aku jadi emosional. Bolehkah aku permisi sebentar? Alena bangkit dari duduknya, dan setengah berlari ia pergi ke toilet. Cynthia, Andre, dan Siska menatap dengan pemikiran masing-masing. Alena berdiri di depan wastafel mengeluarkan telepon selulernya dan menelpon. Ya Tuhan, Nizam, angkatlah. Aku mohon. Jangan siksa aku seperti ini. Kalau kamu menghindariku karena kamu impoten, kamu salah, Nizam. Aku tidak peduli kamu impoten atau tidak, asal kamu ada di sampingku. Aku sudah senang. Alena bicara sendiri sambil menunggu jawaban dari telepon Nizam.
dan ia hampir meloncat ketika ada jawaban dari handphonenya. "Assalamualaikum, Alena,"